Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Bertani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman ya, alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali ya, tepat di usia jagung. Hari ini 96 hari pasca tanam ya, alhamdulillah hampir keseluruhan hari ini sudah mulai mengering ya. Insya Allah di 4 hari yang akan datang ya, ini sudah berada pada titik aman yang kedua. Artinya apa? Ketika sudah berada di titik aman yang kedua, ini ketika kita paksa untuk dipanen, insya Allah sudah maksimal ya. Bulir sudah betul-betul matang ya, hanya tinggal proses pengeringan. Kalau kita mau nggak banyak ribet jemur ya, itu kita ambil atau kita panen di usia di atas 105 ya, atau 110 hari lah. Itu sudah betul-betul aman, betul-betul kering ya. Kita nanti nggak ribet jemur gelondongan ya. Gelondongan ini hanya kita sarkan saja. Sarkan itu kita biarkan saja ya. Yang penting kita curah ya. Itu nanti sudah bisa ya dijemur paling 1 atau 2 hari. Ketika kita giling sudah nggak banyak yang pecah ya. Baik teman-teman ya, alhamdulillah di usia 96 hari pasca tanam ini, walaupun di pertengahan itu sempat dak-dikduk ya. Kenapa bisa dak-dikduk? Karena memang curah hujan sangat tinggi ya. Tapi alhamdulillah itu justru berdampak positif ya terhadap tanaman jagung, karena memang walaupun curah hujan tinggi tidak terjadi genangan air ya. Yang pertama, yang kedua memang kami menggunakan penyempraian ya bakteri E4 supaya lebih meminimalisir daripada busuk batang dan busuk tongkol ya. Terus kemudian dengan penyempraian E4 tentunya tanah kita bahan komposnya menjadi terurai, sehingga banyak kompos di dalamnya yang berpengaruh terhadap kesehatan terhadap tanaman, sehingga termasuk salah satu aksi daripada pencegahan busuk batang dan busuk tongkol ya. Terhitung ketika saya muter ya, kalau ada busuk tongkol ya. Busuk batang insya Allah saya nggak nemu ya. Kalau busuk tongkol ada, tapi insya Allah nggak lebih dari 1% ya. 0,5 atau bahkan 0,1 0,2% ya. Dari keseluruhan ya, ketika saya berkeliling itu nggak lebih dari 10 biji ya, 10 biji. Kalau misalkan ya, ini sekitar 12 kilo. 12 kilo kalau dibikin rata-rata NK perkasa itu per kilonya 5.500, terus kemudian untuk biji 18 itu per kilonya sekitar 3.500 ya, bulir per kilonya ya. Jadi jika keseluruhan taruhlah 4.000 kalau cuman ketemu sekitar 10 sampai 20 yang busuk tongkol, artinya ini tidak ada 0, sekian persen ya. Nah, makanya alhamdulillah ya, patut kita syukuri, ternyata memang tanaman menanam jagung itu gampang-gampang susah ya teman-teman. Ketika hara dan tanah stabil, terus kemudian perawatan maksimal sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan instruksi ya, sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, serta ilmu-ilmu yang memang sudah kita dapat ya dari bimbingan-bimbingan, melalui banyak referensi ya, banyak membaca. Ini relatif membuahkan hasil yang cukup memuaskan ya. Tapi ketika salah satu saja unsur daripada perawatan, terus kemudian misalkan pH tanah kurang, perawatan maksimal ya, maka yang terjadi tanaman jagung tidak akan menjadi maksimal ya. Di usia insya Allah 7 sampai 15 hari yang akan datang ini insya Allah sudah dipanen, dan alhamdulillah ya hari ini harga jagung cukup bagus ya teman-teman ya. Rata-rata ya teman-teman untuk kadar air di bawah 17% itu di angka 5.650. Bahkan di beberapa perusahaan ada yang menerima
5.950, kadar air di bawah 15% ya. Mana saja ya, silahkan lihat di tabel berikut. Baik teman-teman ya, untuk info harga jagung di Feedmill Lampung ya per tanggal 12 bulan 5 tahun 2023 ini untuk jagung KW di pertama Millenia Nutri Pakan KW maksimal kadar air 15% ya dihargai 5.825 dalam keadaan curah ya. Terus kemudian untuk New Hope KW maksimal kadar air 15% 5.625 dalam keadaan curah ya. Nah, ini yang sangat variatif di Java Comfit mulai dari 13%, 14%, 15%, 16% dan 16,1 sampai 20% harganya sangat variatif ya. Kalau di Java Comfit yang kadar air maksimal 13% itu 5.825. 14% 5.775. Terus kemudian kadar air 15% 5.725. KW kadar air 16% 5.675, sementara KW kadar air 16,1 sampai 20% harganya 5.375 yang kesemuanya dalam keadaan curah ya. Terus kemudian di Fasham Sul Sidomulyo harga KW maksimal 15% 5.625 karung atau curah ya. Terus kemudian Unitama Agrimas KW maksimal 30% 5.875 ya dalam keadaan curah atau karung. Agro Utama Lestari KW maksimal 30% kadar air 5.675 karung dan curah. CPI Silo Dryer KW maksimal kadar air 15 5.625 boleh karung boleh curah. Dwi Karya Makmur ya atau BM KW maksimal 27% kadar air 5.925 karung atau curah. Fasham Sul Jepara KW maksimal 16% 5.575. Fasham Sul Ketapang 5.625 kadar air 16% boleh karung boleh curah. Raden Sukma Ketapang ya kadar air 15,5% 5.625 karung atau curah. Fasham Sul Metro Kibang kadar air maksimal 16% 5.575 karung atau curah. PT CI Fit and Care ya 5.425 karung atau curah. Raden Sukma Bakahuni 15,5% kadar air 5.725 karung atau curah. PT Lampung Surya Agro KW maksimal kadar air 15% 5.575 karung atau curah ya. Sementara harga asalan ya dari yang pertama Millenia Nutri Pakan ya 5.725, Java Confit 5.275, PT New Hope 5.275, CPI Feedmill 5.225, Malindo Feedmill 5.225, semuanya keadaan curah. Yang boleh curah dan boleh karung ya mulai dari Fasham Sul Sidomulyo 5.475, Unitama Grimas 5.775, Agro Utama Lestari 5.325, CPI Silo Dryer 5.225, Dwi Karya Makmur atau BM 5.925, Fasham Sul Jepara 5.425, Fasham Sul Ketapang 5.525, Raden Sukma Ketapang 5.525, Fasham Sul Metro Kibang 5.425, PT IA Agrinaga ya 5.250, Raden Sukma Bakahuni 5.575, PT Lampung Surya Agro ya 5.475. Yang kesemuanya boleh karung boleh curah kecuali Millenia Nutri Pakan, Java Confit,
PT New Hope, CPI Feedmill, dan Malindo Feedmill ya. Baik teman-teman ya, jadi jangan terkecoh dengan harga asalan ya. Karena kalau harga asalan walaupun harganya 5.725 di Millenia Nutripakan misalkan, itu ada potongan kadar air, dan potongan kadar air itu dipotongnya bukan jagungnya, bukan, tapi dipotongnya adalah harganya ya. Rumusnya 5.725 misalkan, atau 5.275 dikali prosentasi daripada kadar air. Kalau KW sudah nggak ada kadar air, tapi kalau asalan ada kadar air. Kadar airnya berapa? 20% misalkan, ya berarti 5.275 kali 20 dibagi 100. Hasilnya berapa? Hasilnya untuk mengurangi harga aslinya. Nah, itu jadi harganya segitu. Terkadang kita nggak paham yang seperti itu, sehingga kita terkadang berspekulasi sehingga menimbulkan satu ketidakpercayaan terhadap teman sendiri ya, terus kemudian terhadap agen-agen atau yang lainnya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Baik, cukup sekian ya teman-teman review video kita hari ini. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Beternak TV. Tani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita lihat-lihat ya teman-teman, bagaimana di finish bagaimana keadaan jagung menjelang finish ini. Nah ini ya teman-teman, alhamdulillah ya. Nah ini besar sekali ya, satu ya, yang sementara yang lain cukup besar saja, nggak besar sekali. Nah ini bungkusnya nggak cukup ya teman-teman, sehingga keluar dari bungkus untuk bijinya ya. Alhamdulillah ya teman-teman, seberapapun dapatnya harus kita syukuri, karena memang untuk perawatan menurut saya sudah maksimal ya. Terus kemudian apa yang dibutuhkan oleh tanaman ya, nutrisi-nutrisinya sudah kami cukupi ya, walaupun tidak secara ugal-ugalan ya. Kami cukup mempressing pupuk untuk hari ini ya teman-teman, yang biasanya ini habis 8,5 kintal, hari ini hanya habis 5,5 kintal karena pupuk luar biasa mahalnya ya. Terus kemudian untuk menutupi itu kami biasakan menggunakan kompos yang sangat kenyang ya, supaya apa? Supaya tanaman nanti nutrisinya tercukupi ya. Nah ini karena memang sudah usia di atas 90 hari, walaupun jatuh seperti ini, insya Allah sudah tidak berpengaruh signifikan terhadap bobot ya teman-teman ya, karena ini pertumbuhan untuk bijinya sudah berhenti ya perkembangannya. Hanya saja kita menunggu proses pengeringan, bahkan untuk pemasakan hari ini sudah berhenti ya. Ini sudah tidak bisa membesar lagi ini untuk tongkolnya ya. Ini terakhir, bahkan ketika kita biarkan ini akan menyusut ya, karena kadar air juga menyusut ya. Nah ini ya teman-teman, alhamdulillah. Ini kalau kita ke sana ya teman-teman, ini insya Allah rata seperti ini. Nah ini teman-teman, kelemahan orang-orang sini, kalau memang kita punya tanaman ya, itu biasanya sering banyak yang seperti ini ya. Nah ini dia ngambilnya lompat-lompat teman-teman, ngambilnya nggak langsung diambil, nggak, dia pertama ngambil di sini, nanti di samping-samping agak jauh mesti ada juga ya. Nah ini mental-mental yang seperti ini yang harusnya kita
hindari ya teman-teman. Mungkin mendapatkan rezeki iya, cuman rezeki yang seperti ini nih. Seperti ini kan, ini namanya rezeki tidak halal ya. Nah, ini yang membuat dia nanti rezeki yang harusnya diberikan ke dia banyak ya, itu sama Allah ditangguhkan ya, ditangguhkan. Ini insya Allah tidak akan mengurangi hasil kita ya teman-teman, walaupun ininya banyak yang diambil untuk jagungnya. Makanya kalau kita mau menunggu setiap hari ya nggak mungkin lah ya teman-teman, tapi sudahlah, memang dia memang bisanya seperti itu. Dan ini ketika kita muter ya, muter-muter ke sana ya tetap saja ada ya. Nah ini ya teman-teman, alhamdulillah insya Allah Allah ganti dengan yang tongkol yang besar-besar ya. Ini ketika kita ke sana insya Allah tidak jauh beda ya. Kenapa ini kok agak arang-arang? Karena memang ini dulu terkena angin ya teman-teman ya. Terkena angin, makanya ini agak arang-arang ya. Nah itu ke sana alhamdulillah ya teman-teman, tidak ada bedanya untuk buahnya ya. Rata-rata di level sedang sampai dengan besar ya. Ini yang rapat juga alhamdulillah ya teman-teman, rata-rata juga di level sedang sampai besar ya. Tuh. 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 Sana juga insya Allah rata. Kalau kita lihat dari bawah seperti ini pemandangannya. Baik teman-teman, cukup sekian review video kita hari ini. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap inovatif. Petani Indonesia, petani hebat. Anda semua luar biasa.